Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, saya kaget kawan-kawan. Ceramah seorang ustadz yang menurut saya selama ini memang ustadz ini cukup mendapatkan perhatian ya dari dalam maupun luar negeri, karena ceramah-ceramah dia itu yang tidak biasa, dan sering sekali ceramah-ceramah ini bertentangan dengan keyakinan-keyakinan umat Islam pada umumnya. Bahkan yang terbaru dalam ceramah yang saya dengar, ya apakah ceramah ini sudah lama atau tidak saya kurang tahu, tapi muncul dalam beranda saya, dia mengatakan di dalam Islam itu tidak ada kata surga. Di dalam Quran itu tidak ada surga, kata dia. Tidak ada ayat ya atau kata tentang atau kata surga, itu nggak ada. Loh, yang benar aja, Tat. Bukankah selama ini orang Islam itu sedang bermimpi ya masuk surga, bahkan di surga itu ada pasar, bisa ganti wajah di dalam hadis-hadis ya. Lalu di surga itu juga mereka bisa dengan 72 bidadari, bahkan 70 tahun tegang nggak turun-turun. Wah, kalau di Quran ya ternyata nggak ada surga, berarti ini hanya hayalan doang dong. Lalu dari mana kalian dapat istilah surga ini? Ya, sering sekali mereka berdebat bahwa hanya Islam aja yang masuk surga. Ternyata di dalam Qurannya nggak ada kata surga loh kawan-kawan. Lalu dari mana kalian mengambil kata surga itu kalau di dalam Al-Quran nggak ada kata surga? Oke, Anda penasaran bagaimana video lengkapnya? Langsung saja kita simak video ini, dan jangan lupa like, comment, share video ini. Dan thank you kawan-kawan, support terus Pavel 88 Channel dalam pelayanan yang sedang saya kerjakan ya. Di pedesaan Anda bisa support Pavel lewat nomor rekening di layar kaca. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan. Nah sekarang kalau ditanya surga, itu surga di dalam Quran tuh nggak ada surga. Sekali lagi saya katakan, di Quran nggak ada surga. Di Quran tuh adanya jannah. Surga bukan bahasa Quran. Jannah itu taman. Tapi saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan surga? Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka. Jaringan. Surga itu tidak ada dalam Quran. Lalu surga itu apa? Mana tadi jaringannya ini? Allah, ketika ditanya malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan surga? Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka yang membebaskan keterikatan pada selain Tuhan. Nah, aduh, gimana dong kalau di Quran nggak ada surga? Lalu gimana dong katanya di surganya Muslim ya, yang ternyata itu bukan surga, itu taman, jannah ya, di taman ya, di taman. Lalu ada 72 bidadari yang layani, lalu tegak 70 tahun. Gimana ceritanya di taman? Di semak-semak dong, gimana sih? Coba deh. Oke, ini menarik ya. Ini jelas sekali, kita lihat komentar-komentar netizen di sini. Kawannya ini yang ngomong Pak Kiai Haji loh. Pasti dia belajar dan menyelidiki ajaran agamanya. Orang ini dulu tetangga kampung. Dia sebenarnya rohaniawan, Kristen, misionaris. Entah sekarang tinggal di mana kok. Ini lagi ya. Manusia ini banyak hoaxnya kawan-kawan ya. Dia mulai tebar-tebar hoax lagi ya. Menuduh bahwa Kiai tadi itu adalah rohania Kristen ya. Agus Widodo, jangan nuduh sembarang tanpa kebenaran. Memang kan banyak tafsir ajaran kalian, jadi jangan nyalakan orang lain. Dia ini Kiai Haji loh, yang pasti dia ngomong ya berdasarkan data. Agus Widodo
mulai aksi fitnah kalau tidak sesuai keinginan. Ya maaf bro, jadi kawan mereka ini mulai bingung dengan ajarannya, lalu mereka mulai menuduh bahwa itu Ustadz tadi itu adalah misionaris gitu ya. Biasanya orang-orang yang model ceramahnya seperti ini modal sekolah bukan dari pesantren, jadi hanya bermain kata-kata. Loh sekarang kan tinggal Anda buktikan di dalam Quran itu ada nggak kata surga, itu aja, sepele amat. Kalau Anda tidak percaya dengan kata-kata kiai tersebut, sekarang Anda cek Quran Anda, apakah dalam Quran Anda itu ada kata surga. Ini ya lu ulama kalau cerdas begini kok malah dihujat, padahal memberitakan kebenaran atau levelnya baru UAS, dan UAS yang biasanya hanya menghujat dan membuli agama lain. Ya ambil positifnya kakak, surga itu bahasa Indonesia yang nanti entahlah dari mana yang dibilang benar. Memang Al-Quran bertulis jannah agar ceramah bisa lebih gampang masuk ke telinga awam, makanya diganti dengan surga. Berarti apa? Mereka mengubah-ubah ayat Quran ya. Ayat Qurannya nggak ada kata surga loh, tapi mereka pakai kata surga ya. Saya aja orang awam yang nggak berpendidikan tinggi tahu mana ceramah yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Orang itu ngaji di mana dan masuk pesantren di mana, kok bisa-bisanya nggak masuk pesantren bisa ceramah sejauh itu. Kocak negir kono. Lo Anda sekarang buktikan saja apakah di dalam Quran itu ada kata surga, itu aja. Sesimpel itu. Lalu kenapa kalian nyebut-nyebut surga kalau dalam Quran itu nggak ada kata surga? Ayo kalian minder. Itulah artinya kalian ini nggak ada surganya ini ya. Kalian itu jannah, bukan surga kalian ya. Kalian itu masuk jannah, bukan masuk surga. Nggak ada kalian surga, kalian cuma ada jannah ya. Kita lihat ya, pada sewotka biasa diejekan sesuatu yang nggak sesuai, pasti sewot itulah karena sudah terdoktrin nggak mau cari kebenaran dan teliti ulang agar tahu mungkin beliau yang salah atau emang kita yang salah. Kata pokoknya itulah yang membuat sewot. Iya betul ya, makanya jangan terlalu pokoknya dipelajari, diselidiki. Oh ada yang mengatakan tambah parah ini orang, kalau jamaahnya orang awam pusing nggak sampai ke situ akal. Hanya Pak Bos, jangan mempersulit arti. Jannah itu artinya surga. Lu mulai karang bebas ya bahasa Arab jannah. Soal mengertikan surga atau jannah terserah. Inilah kawan-kawan, mulai main terserah dipelajari. Jangan terserah ya. Inilah kawan-kawan ya, mereka itu banyak yang tidak bisa menerima kenyataan ya bahwa memang di dalam Islam itu nggak ada surga. Di dalam Quran itu nggak ada kata surga, yang ada itu kata jannah. Jadi kalian itu nggak pernah masuk surga, kalian itu masuk jannah ya, masuk jannah ya. Itu jannah itu katanya taman ya. Jadi ya silakan kalau kawan-kawan gimana komentarnya. Ini video sudah di like 8.000 orang, komentar 4.000 orang, bahkan di share sudah sebanyak 600 orang ya. Saya tunggu komentar Anda ya. Anda bisa buktikan bahwa di Quran ada kata surga supaya orang ini salah. Tapi kalau di Quran nggak ada kata surga ya berarti orang ini benar dong. Memang di Islam di dalam Quran nggak ada surga ya. Tapi dalam Alkitab Anda cari tahu sendiri ayat-ayat Quran yang berbicara tentang surga. Yesus berkata, aku pergi ke surga, jelas menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Ya, Yesus dari surga kembali ke surga kawan-kawannya. Bahkan doa Bapa kami mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu jelas ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata-kata surga itu terlalu banyak dalam Alkitab. Dan itu real kawan-kawan ya. Bukan omong-omong, bukan hoax. Karena apa? Yesus sendiri itu dari surga datang ke dunia dan kembali mati untuk menebus dosa manusia. Dia bangkit dari kematian dan dia kembali naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Anda tahu di dalam
Alkitab, ya, belum ada satupun pribadi, nabi atau siapapun yang berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Tidak ada. Di Alkitab ada 2 orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk terangkat ke surga hidup-hidup. Ada Henok, ada Elia. Tapi Henok dan Elia tidak pernah berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada di situ pun kamu berada. Enggak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang berkata demikian. Karena apa? Dia dari surga datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dan yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Semoga cerdas dan segeralah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau benar-benar masuk surga. Dan ingat, surga dalam Kristen tidak ada lagi di sana penderitaan, tidak ada lagi di sana tangis, ya, tidak ada lagi di sana kertak gigi, di sana tidak ada lagi layani ngesek-ngesek, nggak ada. Ya, di sana orang hidup seperti malaikat, hidup memuji memuliakan nama Tuhan. Itu dulu deh. Salam waras dan bye-bye.